Yuk. Ya, baik kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kawan-kawan berada, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Ketemu lagi bersama saya, Gimin Admin, yang masih setia menemani kawan-kawan karena kita akan ngobrol ngidul bersama Mas. Seharusnya hari ini kita bersama Mas Ali Antoni karena beliau sekarang sedang berhalangan hadir. Jadi kali ini kita akan menghadirkan salah satu kawan dekatnya Mas Ali Antoni yang ngerti proses detail bagaimana kreativitas Mas Ali, proses kreatifnya Mas Ali. Nanti kita akan banyak ngobrol dengan beliau, kita tanya-tanya. Namanya Bang Dino. Silakan Bang. Ini gue master bang. Hah? Oke masker dulu. Oke, silakan Bang. Lewat sini Bang. Di handsetnya itu. Ya, ini dia. Bang Dino. Bang Dino silakan Bang, dipakai headsetnya Bang. Asli ya ini. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Bang Dino ini termasuk kawan dekat Mas Ali ya Bang ya? Ya, Yang kawan dan lawan. kawan dan lawan, sparring partner karya. Jadi lebih banyak memahami bagaimana perjalanan proses kreatifnya Mas Ali ya Bang ya. Ya. Awal ketemu di mana itu Bang dulu? Awal ketemunya di kampus. Oh di kampus, berarti satu alma mater ya? Satu alma mater. Satu alma mater di salah satu universitas negeri di Yogyakarta. Yogyakarta. Hmm. Satu angkatan Bang? Oh enggak, Oh enggak. Lebih tuanya Mas Ali atau lebih tua Bang Dino? Mas Ali. Kok saya rada ragu ya? Wow. Kalau dengan saya jelas ya, kalau dengan saya jelas jauh. Saya angkatan 2009, lulus 2011. Jadi memang kita beda jauh ya Bang ya. Tidak jauh. Beda jauh ya. Jadi awal pertama itu ketemu di kampus. Di kampus. Di kampus. Boleh cerita Bang, awal mulanya bagaimana ceritanya Bang? Di kampus itu ada unit kegiatan ya. Di unit kegiatan Serufo namanya. Oh, Kegiatan Serufo. seni rupa dan fotografi. Ah. Jadi di situ dulu ketemu sama Mas Ali. Hmm. Mas Ali ini termasuk sangat kreatif. Jadi ide-idenya tuh banyak sekali. Jadi waktu itu menggerakkan di kampus juga mural. Waktu masih tahun berapa itu dulu ya. Jadi kampus itu dulu termasuk kampus seni tapi kaku. Oke. Terus sama Mas Ali Antoni itu dirubah. Itu kagak salah satu proyek ya. Kemudian nanti kita terus luber sampai keluar itu nanti proyeknya itu. Jadi awalnya dari kampus, kemudian Mas Ali membuat mural. Jadi kampus itu supaya terasa seni, seperti itu. Iya. Jadi selama ini tidak ada yang bisa, maksudnya ada mungkin teman-teman yang membuat karya di kampus, tapi ya biasa. Jadi kalau Mas Ali ini udah terkonsep. Terkonsep. Jadi Mas Ali ini banyak bikin kelompok dulu ya. Ada rumpun bambu, kemudian Bina Dharma ada, kemudian racun badak. Itu saya yang pernah dengar saya racun badak tuh. Ya, racun badak itu termasuk itu dulu ya, bagus sebenarnya. Jadi itu kelompok-kelompok independen ya? Ya, independen. Bukan UKM ya itu ya? Bukan, itu di luar UKM. Malah kalau UKM-nya sendiri kayaknya jarang Mas Ali, mungkin di belakang panggung. Di belakang panggung. Jadi seperti konseptornya. Ya dulu saya masih inget tuh ada jargon menarik tuh di kampus itu Mas. Bang, kampus tanpa kesenian adalah kebun binatang. Nah, saat itu ramai itu sampai akhirnya memang banyak sekali penggiat kesenian yang kemudian muncul ya, teater ya, kemudian seni lukis dan sebagainya kan. Kayaknya tapi kan kita beda angkatan, ding, saya 2008 ya. Lebih muda. Kakak kelas ya. Oke. Oh jadi di situ ya mulainya ketemunya di Serufo, UKM Serufo ya, kemudian saling mengenal sampai akhirnya sampai sekarang ya terus bisa memahami bagaimana proses-proses kreatifnya Mas Ali ya.
Iya. Ini kalau berbicara aliran ini Bang, jadi Mas Ali itu lebih kemana aliran konsep lukisannya Bang? Mas Ali itu sebenarnya tidak pakai aliran, jadi semua media, semua bahan, semua bisa dipakai. Oke. Jadi karya Mas Ali itu luas. Jadi sering ada lukisan, mural. Mas Ali itu dulu perform juga, performance art. Teater gitu Bang? Ya mungkin teater ya. Dulu ada masuk lingkaran juga Mas Ali ini dulu. Jadi banyak. Iya. Jadi kalau Mas Ali itu berkarya tidak terikat media dan bahan. Saat itu sudah mulai nulis beliaunya Bang? Nulis sudah kayaknya ya. Sudah mulai nulis. Ya sudah mulai nulis karena Mas Ali ini sebenarnya konseptual. Jadi semua itu ada konsepnya. Kalau saya kan biasanya mengalir saja, jadi karya berkarya aja nggak. Konsep itu nanti belakang, tapi kalau Mas Ali tidak. Iya, makanya kita bisa melihat karya-karya Mas Ali itu isi lah bahasanya. Jadi ada isinya, matang gitu. Iya. Berbobot gitu, nggak hanya coretan-coretan biasa ya Bang. Iya. Tadi Bang Dino mengatakan Mas Ali itu bukan hanya kawan tapi juga lawan ya. Apa memang sering bertentangan ide atau bagaimana Bang? Ya kalau ide begitu, jadi seperti misalnya seorang petinju mesti ada partner tanding ya. Jadi adanya tukar-tukar ide, pikiran, mungkin ada ide apa. Tapi kalau masalah itu idenya meledak. Jadi proyek satu lagi, jadi banyak proyeknya. Jadi kalau saya mungkin mengikuti, jadi kalau untuk berkarya yang sifatnya kayak total gitu, kalau masalah itu total. Jadi kalau berkarya itu total, jadi apa saja dikerjakan, jadi tidak terikat harus misalnya hari ini kanvas habis, kemudian berhenti dulu cari dana untuk beli kanvas. Kalau masalah tidak ada kanvas, ada kertas pakai kertas. Tidak ada kertas, adanya majalah, potong-potongan majalah dipotong, bikin kolase, jadi banyak. Jadi tidak terikat, itu masalah asiknya di situ. Jadi dengan bahan, dengan media itu enggak terikat. Tidak bisa beli akrilik pakai cat air. Tidak bisa beli cat air pakai pulpen. Tidak ada pulpen pakai pensil. Pensil pun nggak ada, pakai kopi. Pakai kopi, gila. Sampai kopi pun nggak ada, akhirnya pakai sisa-sisa cucian kuas. Oh gila, keren banget. Pokoknya penting berkarya ya, nggak manja, nggak banyak alasan ya. Nggak ada alasannya, selalu kita tuh nggak ada alasan untuk berhenti berkarya bermalas-malasan. Jadi apa saja media dipakai. Karena memang kelihatan selalu orangnya itu resah ya Bang ya, selalu resah, selalu ingin meluapkan apa yang ada di kepalanya ya Bang. Ya ide-idenya banyak, karena kadang ide itu katanya perlu ditulis ya ditulis, misalnya perlu dilukis. Seperti itu. Jadi tidak terikat, media itu bukan halangan. Selama mengenal Mas Ali, Bang Dino pasti mengalami beberapa banyak peristiwa dengan Mas Ali ya Bang ya. Ada nggak peristiwa yang sampai hari ini sangat berkesan Bang? Apa ya? Saking banyaknya. Karena banyak berarti bisa salah satu aja Bang. Ya lupa, kita ada dulu sama-sama bikin mural. Ya, jadi kalau Mas Ali itu senang bergerilya. Oke. Jadi kalau saya tuh kadang kurang, jadi misalnya Bang jam 2 malam telepon, kita ngebom Bang, dan jam 2 itu ngantuk. Ngebom itu jadi gimana? Maksudnya kita bikin mural. Oh, tiba-tiba nyerang. Kita nyerang. Nanti ketemu di dengan Petamburan. Dari jam 2, jam 1.
kan ngantuk ya. Nah, kadang nggak ketemunya di situ. Oh, ya gitu ya karena resah tadi itu. Iya. Itu sekitar tahun berapa bang kejadiannya? Sering bikin mural gitu? Itu 2012. 2012 ya. Setelah dari pengajian. Ah, Terus ya nggak pulang, kita mampir main kemana dulu. ah, Nanti ada rancangan bikin apa. iya. Nah, dulu kayaknya ya jam berapa saja. Jadi waktu tuh dulu kayaknya nggak terbatas ya. Betul betul. Bang Dino ikut pengajian juga ternyata ya. Enggak juga. Saya suka di angkringannya. Angkringannya. Oke, menarik ya bang. Bang, ada nggak bang satu ini aja deh bang. Katakanlah satu peristiwa nekat yang diambil oleh Mas Ali yang menurut Bang Dino nih orang nekat banget sih gitu. Peristiwa apalah itu? Ya, ada ya. Kita jalan-jalan, terus misi uang, ludahin mobil, Apa? Godain mobil? ngeludahin. Godain mobil. Itu maksudnya gimana bang? Boleh cerita nggak bang? Ya ada, iseng aja. Kurang kerjaan banget mobil diludahin. Ya, ya nggak tahu ya. Oh, gitu Kita ya. iseng banget. Mas Ali zaman dulu gitu ya, iseng banget ya. Mobil parkir gitu maksudnya. Apalagi jalan terus Mobil diludahin. parkir, mobil jalan. Nggak tahu ya. Kita Iseng. dulu iseng. Iya. Iseng ya. Itu nggak sambil dicoret gitu mobilnya. Ah, ya, mungkin dilukis. ada. Ada peristiwa gitu. Nggak Bang? tahu. Iya ternyata ada sisi-sisi Sisi-sisi iseng lah waktu masih sisi kita darah muda. darah muda ya. Berarti memang Bang Dino waktu itu deket banget ya, hidup-hidup bareng gitu ya. Pernah ngerasain ini nggak bang peristiwa yang sampai akhirnya bikin sedih gitu bang? Yang sampai hari ini teringat lah peristiwa entah itu mungkin kelaparan, nggak punya duit atau apa gitu bang? Wah, kita dulu pura-pura kuat ya, pura-pura jagoan. Pura-pura jagoan. Kita kuat rasa sakit. Tapi obat mah mana ya? Hah? Kita kuat dengan rasa sakit. Ah. Obat mah yang ampuh apa ya? Kita kuat tapi ini obat mah apa ya gitu ya? Iya, jadi kita tegar aja, nggak tahu di belakang nice ya, nggak tahu. Di sisi unik ya. Saya kenal Mas Hadi dulu lama, tapi background kita masing-masing nggak tahu. Kita dulu cuma berkarya dan berkarya saja. Ya, oke, sebatas teman karya ya berarti ya bang. Ya. Tapi pernah tinggal satu kos? Oh enggak. Oh enggak pernah ya berarti. Enggak. Menarik bang. Dan bisa dipertemukan sampai saat ini ya bang ya, bisa masih terus bisa apa berkolaborasi untuk berkarya bareng-bareng gitu ya bang ya. Ya, alhamdulillah. Bang Dino sampai saat ini masih terus berkarya juga dong ya? Oh iya, karena Berkarya terus ya. karena Mas Ali ini juga kalau dengan saya juga ya nonton konsep. Maksudnya kita karya tuh bukan asal berkarya, jadi ada itunya, ada semangat atau spiritnya gitu. Oh Mas Ali gitu. seringnya ngomong seperti itu. Jadi kalau kita berkarya tuh jangan berkarya ngomong saja bang. Oh iya. Sebenarnya banyak Mas Ali itu mengajari saya. Ya, alhamdulillah berkenalan dengan Mas Ali. Banyak gitu pelajaran yang didapat. Banyak ya bang ya. Ya, karena dulu waktu awal berkenalan kan Mas Ali itu paling semangat sendiri. Ada teman-temannya gitu. Ketika pertama kali berkenalan, Jadi kakak kelas kenalan dengan adik kelas ya berarti ya. dia paling semangat sekali itu. Jadi pojok berkarya dengan teman-teman yang lain, main gitar, ketawa-ketawa. Oh Mas Ali main gitar juga? Enggak, teman-temannya. Oh, Kalau Mas Ali dia serius, Oh, serius? di pojokan berkarya. Oh teman-temannya main gitar, nyanyi-nyanyi, Mas Ali menyendiri di pojok berkarya. Berkarya. Oh gitu. Lihat, wah ini semangat sekali. Semangat Mas. Ya. Kita harus semangat.
Nah, dari awal mengenal sampai saat ini hubungannya dengan karya nih Bang. Ada nggak sih perubahan karya Mas Ali dari ide, dari apa? Atau memang dari dulu memang konsepnya seperti itu terus, dia bermain di garis-garis gitu ya? Atau saat ini lebih berkembang gitu? Ya berkembang. Dari dulu awalnya Garis biasa. Dulu karya-karya itu cenderung emosi kan ya, kalau dilihat di karya-karya lamanya. Oh gitu. Semakin kesini kan kayaknya ada yang mau diungkapkan lagi gitu ya, mungkin kegelisahannya yang lain. Nah, oke. Semakin gelisah kesini, semakin resah, semakin gelisah, sehingga itu kemudian terlihat di karya-karya beliau saat ini ya, semakin mengembang gitu. Juga di permainan warna mungkin Bang ya, semakin berani Bang. Semakin berani. Ya, menarik kawan-kawan obrolan kita dengan Bang Dino. Bang Dino ini adalah ya saksi hidup ya, saksi hidup Mas Ali yang mengenal dari awal pertama kali sampai saat ini masih bareng-bareng berkarya bersama. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya. Ini kita nggak terasa Bang, ternyata sudah sekitar berapa kita? Hampir 3 jam lebih Bang kita bicara Bang. Iya. Sampai pahit ya. Sampai pahit. Saya sampai nggak berani nih Bang. Iya, karena 3 jam ini nggak nyala-nyala Bang. Oke kawan-kawan, mudah-mudahan obrolan kali ini bermanfaat untuk mengisi jeda podcast kita. Jadi cukup sekian dulu untuk saat ini ya, untuk pertemuan ini. Nanti kedepannya mungkin jika kawan-kawan masih ada yang ingin menanyakan mengenai bagaimana sih proses kreativitas Mas Ali itu di mata teman-temannya yang dari dulu sudah mengenal, bisa kemudian juga nanti bertanya melalui media sosial ya. Nanti juga kita bisa menghadirkan kembali Bang Dino sebagai orang dekatnya Mas Ali yang sekali lagi benar-benar mengenal bagaimana proses kreatif Mas Ali dari dulu sampai saat ini. Jadi sementara seperti itu dulu kawan-kawan podcast kita kali ini. Bang Dino, terima kasih Bang. Sama-sama. Sudah jauh-jauh Bang datang ke sini untuk meluangkan waktu Bang ya. Oke kawan-kawan, sampai ketemu kembali di podcast edisi berikutnya. Salam Jogo Geni, tetap setia pada proses, tetap setia dan jaga apimu kawan. Keep the fire.